Sudah 1 tahun pimpin PSSI, Erick Thohir ingin punya legasi ini. Daftar resmi 23 pemain timnas Indonesia untuk Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong pada timnas Indonesia bisa sulitkan Qatar di Piala Asia U23 2024. Shin Tae-yong bagi-bagi THR sebelum lebaran ke staf timnas Indonesia U23. Saina Patinama siap panaskan persaingan bek kiri skuad asuhan Shin Tae-yong. Bakal dihadapi Shin Tae-yong, pelatih timnas Australia akui frustasi dan kecewa jelang Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia kini targetkan masuk 100 besar peringkat FIFA. Demi tugas negara, skuad timnas Indonesia rela rayakan lebaran jauh dari keluarga. Hai semuanya, selamat datang di YouTube Bola Timnas, Garuda ID and Tonton. Sampai habis ya, jangan lupa untuk like dan subscribe dulu channel ini. Erick Thohir sudah memimpin PSSI selama lebih dari setahun. Pria 53 tahun itu ingin memberi warisan sederhana untuk sepak bola Indonesia. Pada Februari 2023, PSSI memilih menjadi ketum PSSI. Dia meraih 64 suara dari hasil kongres. Banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan oleh Erick di PSSI. Peringkat FIFA Timnas Indonesia sudah perlahan naik, kini ada di urutan ke-134 ranking FIFA. Selain Timnas, Erick juga diwarisi persoalan kompetisi. Erick dilantik beberapa bulan setelah terjadi tragedi Kanjuruhan. Persoalan supporter ini juga menjadi satu hal yang harus dia atasi. Setelah terpilih menjadi orang nomor 1 di PSSI, Erick sudah bisa menyerahkan blueprint ke FIFA untuk mengembangkan sepak bola Indonesia sampai 2045. Kini, Erick meminta kesepakatan seluruh stakeholder demi kemajuan sepak bola di Indonesia. Kalau diminta detail menjelaskan maunya apa sudah ada dalam blueprint yang saya paparkan ke FIFA sampai 2045. Di situ ada tolak ukurnya. Saya hari ini membangun pondasi. Tidak mungkin mentransformasi sepak bola Indonesia hanya dalam 4-5 tahun selesai. Daftar resmi 23 pemain timnas Indonesia untuk ajang Piala Asia U23 2024. Dalam skuad final ini masih terdapat nama Justin Hubner. Namun, Shin Tae-yong memutuskan untuk mencoret Bagas Kaffa. Badan Sepak Bola Asia AFC pada Rabu 10 April 2024 sore waktu Indonesia Barat mengumumkan daftar final pemain masing-masing kontestan Piala Asia U23 2024 termasuk Timnas Indonesia. Pada akhir Maret lalu, PSSI mengumumkan 28 nama pemain yang dipanggil mengikuti pemusatan latihan di Dubai. Namun kepastian sejumlah pemain saat itu masih tanda tanya karena berkaitan dengan izin klub. Pada akhirnya ada satu nama yang dipastikan tak ikut berangkat ke Dubai. Dia adalah Alfandra Dewangga. Pemain PSIS Semarang itu harus menjalani operasi benjolan di ketiaknya. Kemudian nama lain yang terpaksa tak bisa ikut bergabung adalah Nathan Chuaon. Pasalnya, Heerenveen sebagai klub Nathan tak memberi izin kepada sang pemain. Satu lagi pemain yang keikutsertaannya masih menjadi misteri adalah Justin Hubner. Setelah melakukan lobi terus-menerus kepada Cerezo Osaka, Hubner kabarnya bakal dilepas setelah 17 April mendatang.
Shin Tae-yong sebagai pelatih pun kemudian memanggil bek Persib Bandung, Kakang Rudianto. Akhirnya, nama Kakang kini resmi masuk ke dalam 23 nama final skuad Timnas Indonesia. Selain Alfa Andra dan Nathan yang terpaksa dicoret, Shin Tae-yong akhirnya juga tak memasukkan nama 4 pemain lain ke dalam skuad final yang didaftarkan ke AFC. Keempat nama tersebut adalah penjaga gawang Erlangga Setio, bek kanan Bagas Kaffa, bek kiri Haikal Al-Hafiz, dan gelandang Rifki Dwi Septiawan. Timnas Indonesia sendiri bakal mengawali kiprah di Piala Asia U23 2024 dengan menjamu tuan rumah Qatar pada Senin 15 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Hasil apik yang diraih Timnas Indonesia dalam laga uji coba terakhir membuat Shin Tae-yong merasa percaya diri menatap laga pertama Piala Asia U23 2024 melawan tuan rumah Qatar. Timnas Indonesia berhasil menghajar tuan rumah UEA di Disabab Al Ahli Stadium Dubai pada Selasa 9 April 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Gol kemenangan skuad Garuda dicetak oleh Witan Sulaiman. Pada laga ini, Shin Tae-yong menurunkan tim inti yang bakal ia mainkan di ajang sesungguhnya nanti. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengaku puas dengan performa anak asuhnya. Uji coba ini menjadi yang kedua sekaligus terakhir untuk Timnas Indonesia setelah sebelumnya takluk 1-3 dari Timnas Arab Saudi di The Seven Stadium, Dubai. Pada Sabtu 6/4/2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia bakal memulai perjuangannya di grup A Piala Asia U23 dengan menantang tuan rumah Timnas Qatar di Jassim bin Hamad Stadium Al Rayyan pada 15 April 2024. 3 hari berselang, tim berjulukan Garuda Muda itu akan berhadapan dengan Timnas Australia. Pada 21 April 2024, Timnas Indonesia bakal bentrok dengan Timnas Yordania. Shin Tae-yong masih menunggu kedatangan 2 bek naturalisasi ke Timnas Indonesia. Keduanya adalah Justin Hubner dan Nathan Chu Aon yang masih belum dilepas klubnya. Justin Hubner disebut baru akan dikirimkan Cerezo Osaka ke Timnas Indonesia setelah 17 April 2024. Sedangkan Nathan Chu Aon masih gelap karena dibutuhkan SC Heerenveen. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membagi-bagikan uang sebagai tunjangan Hari Raya THR menjelang Lebaran 2024. Sang pelatih asal Korea Selatan sedang berada di Dubai, Uni Emirat Arab, pada saat ini bersama Timnas Indonesia yang bakal tampil di Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda akan mengakhiri pemusatan latihan di Dubai pada 10 April 2024 untuk kemudian mendarat di Qatar, tempat Piala Asia U23 2024 dilaksanakan. Timnas Indonesia akan berhadapan dengan sang tuan rumah, Qatar, pada laga pertamanya di tanggal 15 April 2024 mendatang. Shin Tae-yong terlihat membagi-bagikan uang sebagai THR kepada para staf Timnas Indonesia. Hal itu dibeberkan oleh So Jeong Seok alias JJ, yang notabene-nya adalah penerjemah Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. JJ mengunggah video Shin Tae-yong membagi-bagikan THR kepada para staf dan pemain Timnas Indonesia melalui akun TikTok-nya, yaitu @so_jeongseok. Dalam sebuah momen ada seorang staf Timnas Indonesia yang mengutarakan rasa syukurnya hingga menyebut STY sebagai Pak Haji. Sang pelatih asal Korea Selatan terlihat membagi-bagikan uang dolar Amerika Serikat dengan pecahan 100 US dollar. Jika dirupiahkan, maka Shin Tae-yong membagi-bagikan THR kepada staf dan pemain Timnas Indonesia sekitar senilai 1,5 juta rupiah. Timnas Indonesia mendapatkan kabar baik dari salah satu pemain yang berkarier di Eropa, yaitu Shaine Patinama.
Bek kiri berusia 25 tahun tersebut harus absen ketika skuad Garuda melakoni 2 laga terakhirnya di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret 2024 lalu. Shaina Patinama terpaksa melewatkan 2 laga beruntun kontra Vietnam karena mengalami cedera. Dia juga telah absen sejak Februari lalu untuk klubnya yang berlaga di Liga Belgia, KAS Open. Patinama baru bergabung dengan Open pada bursa transfer Januari lalu setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh klub asal Norwegia, Viking FK. Baru 3 kali bermain dengan total aksi selama 38 menit di lapangan, Shaina Patinama menderita cedera sebelum laga kontra Anderlecht. Shaina Patinama memberikan kabar baik untuk para pendukung timnas Indonesia. Sebab pemain berusia 25 tahun itu telah kembali berlatih bersama klubnya. Dia mengunggah ulang story yang diunggah klubnya, KAS Open. Dalam foto tersebut Patinama terlihat sudah kembali berlatih. Saat Patinama tidak ada di timnas Indonesia, Nathan Chu Aon menjadi starter dalam 2 pertandingan kontra Vietnam. Pratama Arhan juga turut berperan sebagai pengganti di laga pertama kontra Vietnam, namun absen di laga kedua. Kehadiran Patinama akan menambah sengit persaingan di pos bek kiri timnas Indonesia yang akan melakoni 2 laga di bulan Juni mendatang kontra Irak dan Filipina. Pelatih yang bakal menjadi lawan Shin Tae-yong yakni Tony Vidmar mengaku frustasi dan kecewa menjelang Piala Asia U2 Tita 2024. Tony Vidmar adalah pelatih timnas Australia. Ia bakal dihadapi Shin Tae-yong bersama timnas U23 Indonesia dalam persaingan grup A Piala Asia U23 2024. Grup A diisi oleh tuan rumah Qatar, Australia, Yordania, dan timnas Indonesia. Piala Asia U23 2024 akan dimulai pada 15 April dan berakhir pada 3 Mei 2024. Menjelang dimulainya turnamen itu, Tony Vidmar dihadapkan situasi tak menyenangkan terkait ketersediaan 2 pemain. Ia tidak bisa menggunakan jasa pemain pilihannya sehingga ia harus membuat 2 perubahan pada skuadnya untuk Piala Asia U23 2024. 2 pemain yang tidak tersedia yang pertama ialah Marco Tilio yang merupakan pilar Melbourne City FC. Ia absen lantaran cedera dan bakal digantikan oleh Kehan Jelacic dari Brisbane Roar FC. Pemain kedua yang tidak tersedia ialah pilar Lechia Gedains, Louis Darigo. Ia tidak dilepas oleh klubnya dan akan digantikan oleh Lucas Mouragis. Tony Vidmar mengaku frustasi dengan waktu turnamen yang berpengaruh pada ketersediaan pemain. Kami memahami dan menghormati posisi klub dan saya telah mengungkapkan rasa frustasi saya pada waktu turnamen ini dan dampaknya terhadap ketersediaan pemain telah diketahui beberapa bulan. Ia kecewa dengan perubahan yang harus terjadi menjelang turnamen. Akan tetapi Vidmar mengaku senang dengan memasukkan Lucas Mouragis ke dalam skuadnya, di mana sebelumnya tidak memasukkan sang pemain adalah keputusan sulit. Pertandingan pertama Australia adalah melawan Yordania pada 15 April 2024. Setelah itu Australia menghadapi timnas Indonesia pada 18 April. Timnas Indonesia berambisi menembus 100 besar ranking FIFA. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyusul prestasi apik tim Garuda baru-baru ini. Dalam ranking FIFA per 4 April 2024, Timnas Indonesia menduduki urutan ke-134 lewat 1102,7 poin. Tim berjulukan skuad Garuda itu meroket 8 posisi. Timnas Indonesia juga menjelma sebagai negara dengan perolehan angka terbanyak di ranking FIFA teranyar lewat pendapatan 30,04 poin. Sedari awal ketika terpilih sebagai Ketua PSSI pada Februari 2023,
Erick Thohir memang menginginkan timnas Indonesia masuk 100 besar ranking FIFA. Saya menargetkan diri saja ketika masuk ke PSSI. Sejak awal saya mau sepak bola yang bersih dan berprestasi, ujar Erick Thohir dalam akun Instagramnya @richthohir, Selasa 9 April 2024. Kemenangan 2 kali atas timnas Vietnam dalam lanjutan putaran kedua Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat timnas Indonesia meroket di ranking FIFA. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, pada 21 Maret 2024 dan 3-0 di Maidin National Stadium, Hanoi, pada 5 hari berselang. Timnas Indonesia berpeluang untuk terus menanjak dalam ranking FIFA karena masih memiliki banyak pertandingan internasional sepanjang tahun ini termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026 dan FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan bertindak sebagai tuan rumah dengan melawan timnas Irak pada 6 Juni 2024. Dan timnas Filipina pada 5 hari kemudian dalam lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad timnas Indonesia tak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di kampung halaman masing-masing. Pasalnya mereka harus menjalankan tugas negara di luar negeri. Timnas Indonesia melakukan persiapan untuk Piala Asia U23 2024 Qatar dengan menggelar pemusatan latihan di Dubai pada 1 hingga 10 April 2024. Tim berjulukan Garuda Muda itu tidak sempat untuk pulang ke tanah air karena waktunya mepet dengan Piala Asia yang bakal berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Asisten pelatih timnas Indonesia Nova Arianto merasa bahwa perayaan Lebaran di luar negeri memang berbeda lantaran jauh dari keluarga, namun menganggap para pemain telah terbiasa. Sebab ini menjadi kesekian kalinya kami tidak bersama keluarga di momen Idul Fitri. Semoga apa yang mereka jalani saat ini bisa berbuah hasil yang positif di Piala Asia U23. Semangat boys, kata Nova. Timnas Indonesia dikabarkan akan bertolak dari Dubai ke Doha, Qatar pada Rabu 10 April 2024 siang waktu setempat untuk berkancah di Piala Asia U23. Timnas Indonesia masuk grup A Piala Asia U23. Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah timnas Qatar, timnas Australia, dan timnas Yordania.